kita sekarang nggak sekolah nih, anak-anak misalkan udah jenuh atau orang tua juga sudah jenuh mengasuh mengasuh anak-anak putra-putrinya, maka salah satu pengendali dan penguatan imunnya, Pak Atar, eh, afirmasikan pada diri kita atau kuatkan pada diri kita dengan kata-kata yang lebih positif. Misalkan, jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali saat ini berada di samping Pak Firman, walaupun jauh, dekat di monitor tapi jauh, Karawang, Majalengka. Wes, mantap. Pak Firman ini sahabat saya luar biasa. Ya, kita akan kenalan dengan Pak Firman lebih jauh. Jadi ini beberapa kegiatannya, Pak Atar. Kami sekarang lagi off dulu di kegiatan public trainingnya sama hal-hal yang sifatnya mengumpulkan massa, Pak Atar. Anak-anak remaja juga. Ini mah kegiatan kalau sama Pak Atar juga bonan lah. Bonan. Masya Allah. Ini kalau event hipnoterapi ya. Perlu ada ininya, nggak apa-apa ya. Ini Hypnosuite, ini untuk remaja. Ini yang sudah direvisi menjadi mengubah stres jadi bahagia. Kemudian ini yang full spirit. Ini beberapa klien yang sudah mengundang Pak Atar. Dan salah satunya di sekolahnya Pak Atar kemarin ya. Oh iya, dulu ya. Udah pernah ke sekolah? Iya. Di apa tuh namanya, di Harum ya? Harapan Umat Karawang. Ya, Harapan Umat Karawang. Ini Pak Atar. Ininya belum diganti nih Instagramnya, sorry. Kayak sepertinya anak-anak sudah mulai jenuh nih. Orang tua juga sudah mulai jenuh. Nah, barangkali Pak Firman ada rumus, ada trik yang bisa di-sharingkan, dibagikan. Mangga Pak Firman. Oh ya, Pak Atar. Ini ada situasi yang itu akan langsung direspon oleh pikiran. Dan pikiran ini ada dua respon yang harus kita ketahui, yaitu respon positif dan negatif. Nah, si respon positif negatif ini akan menghadirkan yang disebut dengan self-talk, Pak Atar, atau kata-kata diri. Nah, dari kata-kata diri inilah pemicu perilaku berikutnya. Ini sebetulnya yang bisa diajarkan kepada semua orang, Pak Atar. Jadi ada teknik yang sebetulnya di diri kita itu bisa membuat sendiri imun psikologis. Kalau untuk penyakit itu dokter mengatakannya kan imun ini imunitas tubuh gitu ya. Nah, kalau di psikologis kita punya imun yang disebut dengan self counseling, berasal dari self talk kita. Kalau kita ada kepanikan atau marah, terus kemudian kita mengatakan pada diri kita tenang, jangan panik, itu sebetulnya kita berada dalam penguatan imun psikologis. Yang kalau misalkan bahasa sederhananya kan kalau misalkan kita lagi jenuh atau misalkan
harus berkonsultasi kepada konselor, disebutnya kan konseling bersama konselor. Nah, kalau misalkan konselornya jauh, sebetulnya kita bisa menggunakan pikiran positif kita untuk dijadikan menjadi konselor bagi diri kita sendiri. Nah, dengan cara kita menampilkan atau memunculkan kata-kata diri yang positif. Misalkan kita sekarang nggak sekolah nih, anak-anak misalkan udah jenuh atau orang tua juga sudah jenuh mengasuh anak-anak putra-putrinya, maka salah satu pengendali dan penguatan imunnya, Pak Atar, afirmasikan pada diri kita atau kuatkan pada diri kita dengan kata-kata yang lebih positif. Misalkan, alhamdulillah saya bisa mengetahui berbagai macam perilaku anak-anak. Aduh, alhamdulillah ya Allah, kan sekarang bisa berkumpul, biasanya tidak berkumpul. Jadi nanti energi talk atau energi kata-kata positifnya itu akan menjadi perilaku yang positif juga, Pak Atan. Bahasa sederhananya bagi kita seorang muslim itu adalah bersyukur. Tetapi bersyukur ini harus diekspresikan dengan satu buah kata positif agar menjadi perilaku positif. Ketika situasi negatif, ada self-talk ini adalah kata negatif, kata diri. Ya. Situasinya negatif, kata dirinya positif, ini kecenderungan orang berperilakunya menjadi positif. Tidak ada daging ayam, adanya oncom. Kemudian kata dirinya mengatakan, alhamdulillah masih kena aya oncom. Ayo kita makan bahagia. Gitu. Jadi perilakunya akan timbul yang positif. Gitu. Eksperimen berikutnya ini situasi negatif, kata dirinya negatif, ya konsekuensinya negatif. Alhamdulillah nih, di sini parum listrik Pak Atan. Kata dirinya harus dimunculkan positif, alhamdulillah. Parum listrik, alhamdulillah. Langsung dicoba nih dengan situasi parum listrik Pak Atan. Alhamdulillah. Nah, sehingga hal ini yang sebetulnya yang harus kita dihadirkan di situasi sekarang agar imunitas psikologis ini masuk kepada imunitas biologis atau imunitas tubuh, karena perilaku, pikiran dan body gitu ya, body itu, tubuh itu bersatu. Fenomena yang terjadi sekarang ada tingkat stressing dan kejenuhan di rumah. Tetapi salah satu yang disarankan adalah memang bersama anak-anak itu adakan satu buah kreasi yang membuat hobi anak itu tersalurkan. Kata kuncinya di manusia itu kan ada fakol, visual, audio, kinestetik, olfaktori, dan gustatori. Nah, semua panca indera ini harus diaktifkan untuk mereduksi stressing di rumah itu, Pak. Ada kejenuhan itu karena panca indera kita tidak tersalurkan dengan optimal. Visualnya terbatas, kemudian kinestetiknya, bergeraknya juga terbatas, terus kemudian audionya juga itu juga. Kalau di orang tua kan yang terdengar hanya suara ayah sama ibu merenang, atau kalau misalkan adik-adiknya dan kakak-kakaknya yang kalau misalkan tidak terkendali kan jadi bentrok, jadi trang-treng-trong gitu. Jadi parasnya kalau kata Sunda mah. Nah, itu audio. Dan juga dari gerakan nih, kinestetik. Sehingga kalau misalkan anak-anaknya usia SD, usia TK atau usia SMP, itu harus memang dikolaborasikan. Ada kegiatan kinestetiknya atau gerakan, ada ada visualnya, ada audionya. Situation, ini pikiran yang akan berubah menjadi perkataan tadi. Nah, ini yang nanti akan menjadi konsekuensi perilaku.
persis seperti pada saat belajar sepeda yang paling mudah itu. Ketika belajar sepeda mula-mula itu kan biasanya orang merasakan jatuh dari sepeda. Nah, kalau dalam dirinya berkata, aduh saya jatuh lagi nih, kayaknya mah nggak bisa terus nih belajar sepeda, maka dia akan menjadi perilaku yang tidak mau mencoba lagi bersepeda. Hasilnya adalah perilaku tidak bisa bersepeda. Tapi kenapa orang yang bersepeda bisa lancar? Pada saat belajarnya itu dia mengatakan pada dirinya, saya pengen coba lagi, saya insya Allah bisa. Nah ini di perkataan ini Pak. Intinya untuk mengatasi kejenuhan kita harus bisa mengelola pikiran, mengelola hati, sehingga ke anak juga kalau misalkan keluar kata-kata positif ini akan bisa meningkatkan daya tahan tubuh, begitu ya? Ya betul Pak Tan. Karena survei beberapa kejadian yang tidak terkendali, stres dan panik yang tidak terkendali itu juga menurunkan daya tahan tubuh katanya Pak Tan. Di Quran surah An-Nas Pak Tan, itu auzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kan begitu. Artinya kurang lebih kita tuh berlindung kepada Allah agar kita terhindar dan dilindungi oleh Allah dari yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi bisikan-bisikan yang hadir pada diri kita yang menjadikan was-was. Nah, dari mana bisikan-bisikan itu? Dari golongan jin dan manusia. Nah, kalau manusia kan sekarang berarti yang share WhatsApp, entah itu adalah hoax dan lain sebagainya, kan begitu. Dan juga kita dirongrong lagi dengan waswisu dari kepanikan, kecemasan, begitu aja, yang wallahu alam dari mana datangnya. Tetapi Quran surah An-Nas ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus selalu berlindung dari kewaswasan itu, waswisu yang hadir di sanubari, di hati. Nah, kalau dalam satu riset saya Pak Atar, ternyata yuwaswisu fi sudurinas dari sumber Quran yang mulia dari firman Allah itulah yang disebut dengan self-talk Pak Atar. Kata-kata diri yang tadi, sehingga tombol positif yang ada di pikiran ini yang harus kita aktifasi terus agar yuwaswisunya itu yang tadinya menggoda kepada yang negatif itu menjadi bagian dari sesuatu benteng dalam pikiran agar selalu positif begitu. Karena rumusnya yang tadi di share di PowerPoint. Yep. Jadi memang salah satu ikhtiar kita berlindung kepada Allah, dan ikhtiar lahiriahnya di fisik kita adalah salah satu ikhtiarnya tadi, pengendalinya sudah ada, dititipkan oleh Allah kepada kita Pak Atar berupa self-talk tadi, kata-kata diri tadi. Dan lebih jauh kalau seneng referensi sih ada bukunya dari Nelson and John, itu bagus Pak Atar. Cuman saya belum terjemahkan ke bahasa Sunda, masih bahasa Inggris gitu. Tapi senang ketika dipadukan dengan referensi pakar-pakar psikologis, ini ada sangkut pautnya, dan juga memang sudah tidak diragukan lagi ya, kalau firman Allah pasti sudah petunjuk yang harus dikaji lebih jauh oleh kita. Nah, self-talk inilah yang nanti akan mewaswisu tadi. Apakah kita mau tetap di self-talk yang negatif atau self-talk yang positif. Nah, bagi adik-adik atau orang tua yang menghadapi situasi marah, panik, cemas, anak-anaknya tidak bisa diatur, atau misalkan tadi banyak tugas online, rilekskan pikiran, terus kemudian hadirkan kata positif.
di coaching saya itu Pak Atar, peserta itu dilatih agar memang betul-betul dia bisa keluar dari training itu, dia bisa mengendalikan self-talk negatifnya. Nah, langkahnya mudah Pak Atar nih. Relaksasi pikiran yang sederhana itu tarik nafas, sapa nama diri kita sendiri, kemudian katakan tenang, rileks, tenang, rileks. Contoh kecil, kita panik nih, misalkan ada tugas online yang harus dikerjakan dan kita sebagai orang tua harus membantu. Pas ngebantu, kita juga nggak bisa, panik, aduh kumahanya, padahal harus segera dikumpulkan. Nah, ketika terjadi situasi itu, kita relaksasikan pikiran kita. Tarik napas, kemudian sapa nama diri kita. Misalkan gini, saya kan Firman namanya nih Pak Atar ya. Tarik napas, Firman, tenang, rileks, tenang, rileks. Setelah berangsur rileks, kepanikan atau kemarahannya, kemudian langsung instruksikan pada diri kita untuk berhenti berpikir yang negatif. Tetap tenang, berhenti berpikir panik, berhenti berpikir cemas. Tenang, rileks. Terus kemudian munculkan kata motivasi. Insya Allah saya bisa menanganinya. Insya Allah ada pertolongan Allah. Oh, paling polnya gitu sih Pak Atar, tetap ke Allah sih. Untuk orang tua sebetulnya Pak Atar saya merekomkan saja ini Pak Atar nih. Jadi ada buku untuk orang tua yang menemani kejenuhan tadi. Jadi tidak mengaktifasikan untuk mengaktifasikan visual, audio, kinestetik tadi Pak. Jadi tadi yang saya ceritakan ini majalah yang recommended untuk orang tua, cukup murah, harganya 10.000 ini Pak Atar. Di sini ada kreasi yang tadi untuk bersama orang tua berdialog dan membuka dialog. Ada kreasi gunting, lipat, terus kemudian cerita-ceritanya cukup membuka dialog untuk orang tua. Nah, bahkan untuk yang sekarang dari penerbitnya itu Pak Atar ini bisa dijadikan satu rekomendasi untuk merilis kejenuhan di rumah Pak Atar. Di samping ada hobi-hobi yang menjadi bagian dari kejenuhan yang akan terjadi itu bisa dirilis dengan aktivitas bersama keluarga. Kata kuncinya tadi visual, audio, kinestetiknya itu harus diaktifasi bersama-sama orang tua dan anak-anak. Di samping nanti orang tuanya harus mengkondisikan diri agar self-talk positifnya selalu hadir dalam pikiran, agar energi positifnya itu juga hadir di anak-anak gitu. Terima kasih sharingnya, ini luar biasa, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya orang tua yang saat ini sudah mengalami kejenuhan. Tadi Pak Firman sharing bahwa untuk mengatasi kejenuhan adalah harus memfungsikan visual, kinestetik, dan auditory gitu ya. Kemudian harus bisa memanage pola pikir, kemudian hati dan sebagainya, sehingga akan mengeluarkan vibrasi positif ke anak, mengeluarkan energi yang baik ke anak, dan ini akan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Imun kuat, iman juga kuat, seperti itu Pak Firman ya. Sebelum berpisah ada keren itu, imun kuat, iman kuat ya. Nah, itu moto baru tuh, keren tagline-nya Pak Atar. Oke, baik Pak Firman, terima kasih. Atur nuhun atas kebersamaannya. Ya. Assalamualaikum Pak Firman. Assalamualaikum. Sami-sami Pak Atar, sehat-sehat di sana ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah buat Pak Firman. Amin Pak Atar.